segmen ini kita sudah membagikan cermin ajaib kepada penonton di studio. Tunjukkan cermin Anda. Teng-neng. Oke, ada 3 tanda yang harus Anda ketahui yang menunjukkan penuaan dini yang terjadi pada kulit Anda. Yang pertama adalah lihat pada mata Anda. Pada bagian pinggir atau sudut mata Anda, apakah ada kerutan? Ada dong, kerutan. Tapi ekspresinya jangan dimainkan. Anda diam saja, tidak perlu mengernyitkan mata, tapi gitu. diam. Jika Anda diam, tiba-tiba Anda melihat ada kerutan atau garisan pada pinggir mata, itu adalah salah satu tanda proses penuaan dini. Tapi kalau apabila kita Anda masih senyum, di bawah usia 30 tahun. Kalau kita tertawa kan pasti kan ada kerutan tuh nggak masalah. Iya, itu wajar. Oh, itu wajar. Karena kebanyakan ekspresi seperti itu ya. Yang kedua adalah masih di daerah mata Anda, yaitu lingkaran hitam. Oh, bawah sini. Iya, di bagian bawah sini, lingkaran hitam. Gimana Anda pemirsa yang di rumah? Anda mungkin bisa menggunakan cermin yang lebih besar ya, seperti itu. Itu ciri yang pertama. Yang kedua, Anda bisa melakukan gerakan seperti menarik jari dari atas sampai ke bawah pada kulit wajah. Ayo, segera dipraktekkan. Tarik ke bawah. Apabila ditemukan garis putih, itu menandakan kulit Anda kering. Kulit kering ini lebih cepat mengalami proses penuaan dibanding kulit berminyak, walaupun kulit berminyak ini masalahnya biasanya adalah jerawat. Yang ketiga adalah elastisitas kulit. Ini caranya sangat mudah. Anda tarik pipi, kemudian lihat berapa lama kulit Anda kembali ke bentuk semula. Saya pengen coba, Laras. Oh, tok. Kalau ini emang gemuk ya, cabi. Oh, balik kok. Pemirsa yang di rumah dan juga penonton di studio, penuaan dini itu sebenarnya adalah proses yang bisa diperlambat. Oh, diperlambat. Dicegah tidak bisa. Namanya juga proses menua itu nggak bisa dicegah. Bicara masalah yang mempercepat proses penuaan dini adalah sesuatu yang kita konsumsi sehari-hari dan terkadang sulit dihindari, yaitu gula. Pernah mengkonsumsi gula? Setiap hari. Pasti ya. Setiap hari. Oke, untuk Anda pemirsa di rumah dan penonton di studio, saya ingin tunjukkan bagaimana efek gula terhadap kulit Anda. Dan saya sudah ditemani oleh seorang ahli nutrisi, ya. Rizal, apa kabar? Halo, baik dok. Iya, Rizal, kenalkan ini Laras. Oke, tadi sudah bincang-bincang masalah gula nih. Nah, ini bicara tadi yang saya bilang bahwa pengaruh gula terhadap proses penuaan pada daerah kulit. Ya, ini saya ibaratkan adalah pada tabung ini. Lihat ya, di sini ada paralon di depan. Ini adalah serat kolagen, serat elastin yang membangun struktur kulit Anda sehingga terlihat elastis. Seperti itu. Di bawah ini, bola-bola kuning ini adalah konsumsi gula yang terjadi terus-menerus. Sehingga posisi ini, ya, jadi ini bicaranya ini lapisan kulit atas nih. Anggap ini sarung tangan saya ini yang huruf G ini gula. Apabila ini terjadi terus-menerus, ya, dia akan menurunkan fungsi dari serat kolagen. Saya tarik ya, paralonnya. Ini terjadi bulanan, misalnya seperti itu ya. Saya tarik lagi. Nah, kulit bagian atas yang awalnya rata, ini akan melendung ke dalam. Ya, seperti ini. Iya. Nah, inilah awal dari yang namanya kerutan. Oh, kerutan Jadi ya. kerut di usia yang tidak seharusnya. Ini bisa salah satu penyebabnya adalah konsumsi gula. Apa expert dari Rizal, dampak konsumsi gula yang berlebihan itu apa aja? Efek yang paling menakutkan sebenarnya dari gula adalah penyakit degeneratif sebenarnya. Mulai dari penyakit jantung ataupun penyakit diabetes. Penyakit di usia tua. Benar ya? sekali. Oke, Ya. dan itu dialami di saat usia masih muda. Masih muda. Dikarenakan konsumsi gula yang berlebihan. Nah, bicara masalah konsumsi gula, ayo Laras, Rizal, kita ke meja ini. Dan juga untuk Anda penonton yang di studio dan di rumah, kita tidak bisa menghindari gula. Bagaimanapun yang namanya ibu-ibu rumah tangga, Anda bertanggung jawab dalam menyajikan menu seorang ibu makanya pastinya itu. ya. Saya Untuk penasaran keluarga banget. tercinta. Betul. Ya. Ini ada berbagai macam gula. Ini selalu menjadi pertanyaan. Ya. Yang paling bagus yang mana? Yang mana Ya, tuh? itu harus sering-sering. Nah, itu dia. Nah, banyak orang menyangka teman-teman saya pikirnya yang paling bagus adalah ini. Gula merah. Kalau kita lagi di kafe atau di mana biasa ada brown sugar, ada white sugar. Oh iya, Oke, betul. ya benar. Tapi di dalam klasifikasi gula, brown sugar ini termasuk kadar gula 97%. Itu ada tingkatan. Pertama adalah brown sugar, itu ada 97%. Setelah itu ada yang kita kenal namanya madu. Madu itu dia berada di 80%. Oke. Nah, ini kan namanya gula alami ya. Ini adalah jenis gula alami. Nah,
gula alami ini, kecuali ini adalah gula sintetik atau gula buatan. Ya, ini gula pemanis Nah, ya. Pemanis kalaupun ingin konsumsi gula alami, yang paling baik adalah sebenarnya ada gula tebu. gula tebu. Karena gula tebu hanya mengandung sekitar 55% dari kadar Oh, gula. paling rendah bagus ya. dong itu ya. Bukan paling bagus sih sebenarnya. Semua bisa jadi bagus, yang penting kita Takarannya. takarannya. Iya, seperti Takaran itu. saja. Nah, ini ada gula sintetik. Nah, gula buatan ini paling banyak dan paling bagus adalah dikonsumsi oleh orang dengan Diabetes. pastinya diabetes, karena dia tidak akan dimetabolisme dalam tubuh. Oke. Dia memberikan rasa manis, tapi tidak akan dimetabolisme dalam tubuh. Metabolisme dalam tubuh itu dalam proses lambat, cepat, atau istilahnya dia langsung dirubah jadi kalori. Dia akan dirubah jadi kalori, Langsung tapi energi itu pun ya? kalorinya sedikit. Sedikit ya. Ya. Takaran per hari, Zal, Ya, untuk kebutuhan gula. sebenarnya untuk kebutuhan gula kita Indonesia agak beda ya dengan American Heart Association itu mereka untuk perempuan berikan batas 26 gram sehari. 26 gram Ya. sehari. Itu Untuk kira-kira berapa sendok? Itu kira-kira sekitar 2 sendok sampai 3 sendok lah. Makan? Untuk Makan? Ya, sendok makan. Dikit banget ya. Dikit. Tuh. Benar. Tapi untuk dari Indonesia sendiri, dari Kementerian Kesehatan kemarin untuk tahun 2013 mereka merilis kalau Indonesia itu hanya butuh 50 gram atau 4 sendok makan. Kebutuhan per maksimal hari? sehari. Dampaknya tadi kan selain diabetes, selain kulit, Kulit. itu apalagi untuk orang yang edik dengan konsumsi gula atau yang manis-manis. Yang pasti kegemukan lah. Oke. Itu kenapa kita bilang itu suatu penyakit gitu, karena dari kegemukan ini itu bisa menyebabkan penyakit-penyakit yang lainnya pastinya, Dok. Nah, sekarang kita bergeser ke menu makanan ini. Nah, saya tanya Laras, di antara beras putih, beras merah, senangnya apa belakangan ini? Aku sih memang selalu di rumah konsumsi beras merah pasti kalau makan. Sebenarnya itu ada benarnya. Ya, kenapa pilihan kita jatuh ke beras merah? Itu karena jenis karbohidratnya beda. Ya, ini simple, ini adalah karbohidrat kompleks. Kompleks, Artinya dia pelepasannya perlahan-lahan. Iya, lebih lama Jadi terasa kadar kenyang, gula, ya? kadar gula darah kita akan lebih terkontrol dan impactnya adalah rasa kenyang kita akan lebih lama. Oke. Apalagi puasa, konsumsi ini pada waktu sahur termasuk Itu bagus. lebih lama terasa, Benar. jadi Oh, tidak iya. keroncongan di waktu yang tidak diinginkan. Sama halnya dengan roti gandum tadi. Sama Oke, aja? sama ya? Benar, sama halnya Oh, dengan gitu. seperti itu. Berarti Tapi- kadar gulanya Hah? juga lebih rendah kalau gandum gitu, roti gandum. Kadar gula kita nggak bisa bilang dia lebih rendah apa tidak ya. Itu Serat tergantung lebih ya? tergantung takarannya. Cuman dia jauh lebih baik karena punya serat. Oh. Oke, Punya tapi serat kadang yang jauh lebih baik. bicara masalah keju, susu, dan yogurt, yang dianjurkan untuk meminimalkan kadar gula masuk ke dalam tubuh itu apa aja? Sebenarnya jauh lebih baik adalah konsumsi yogurt. Yogurt. Karena yogurt juga punya serat yang kita bilang tadi ya. Oke. Ya, dan susu pun kita punya banyak kok produk susu yang mungkin Low fat. atau less sugar itu ada gitu. Tergantung Oke. labelnya. Nah, yang kita harus hindari Keju. sebenarnya adalah keju yang terlalu berlebihan. Biasanya keju itu terbuat dari butter, dari mentega, Oke. itu bisa lemak jauh bisa menumpuk di dalam tubuh kita dan yang pasti akan mengakibatkan kegemukan dan pasti bisa menyumbat pembuluh darah kita pastinya kalau kolesterol Iya. kita tinggi. Nah, bicara masalah buah, kita lanjut Nah, ke ini manis-manis semua makanan nih. berikutnya. Kadang-kadang gini, ini bicara buah itu kandungan gula atau kalorinya tentunya beda-beda, ya. Banyak orang yang tidak menyadari ya atau tidak, mereka biasa menyamakan antara buah gitu. Saya diet kok, saya konsumsi buah, Buah. tapi kok nggak berat badannya nggak turun-turun gitu. Iya. Iya. Gulanya tetap gitu loh. Jadi gini, anggur ini dengan sangat menyesal adalah anggur adalah buah yang paling punya kadar gula yang paling tinggi. Kalau dari urutan nih ya, kalau Nah, kita bicara anggur. urutan yang sehari-hari, yang paling rendah sebenarnya adalah buah blueberry sama strawberry. Oh, stroberi. Itu dalam 100 gram dia cuma punya kadar sekitar 4 gram. Oke. 4,6 gram. Sedangkan anggur itu sendiri punya 16 gram. Oke. 4 kali lipat dari stroberi yang tadi. Nah, dianjurkan yang sebenarnya adalah pilihan ya. Pertama adalah pilihan dan kedua adalah takaran. Takaran, oke. Nah, yang paling dianjurkan adalah 2 cangkir maksimal dalam sehari. 2 cangkir buah. Misalnya sana nih pisang punya 10 gram ya. Pisang itu dipotong-potong jadi 2 cangkir. Itulah anjuran dari Itu mereka. maksimalnya ya untuk dikonsumsi. Apel, pir, Oke, apel berada di 10 gram. Setelah apel yang paling sering kita konsumsi adalah pisang. Pisang itu berada di 14 gram dalam 14 100 gram. Tinggi juga ya. semangka, Semangka lebih tinggi sedikit daripada pisang. karena lebih banyak rumor bahwa orang yang diabetes itu semangka dilarang sama sekali. Benar sekali. Ini bicara masalah konsumsi gula. Nah, solusinya untuk orang kecanduan yang suka manis-manis. Oke. Ya, solusinya yang pertama ya kita harus lihat label pastinya ya. Karena sekarang orang nggak terlepas dari yang namanya praktis, Dok.
Nah, kita udah tahu kan, sebenarnya gula 50 gram. Label makanan di sini ada 8 gram. Berarti kita masih punya sisa 42 gram untuk selanjutnya. Buah sangat disarankan karena apa? Buah punya serat dan vitamin. Ini bisa membantu untuk, terutama untuk orang yang lagi diet. Tapi yang seperti kita bilang tadi, itu buah juga harus ada batasannya. Intinya adalah menjaga batasan-batasan makanan tersebut. Oh, yang penting dalam sehari 50 gram aja gitu ya, kita hitung. Harus agak rumit dikit lah sebenarnya. Agak capek sih ya, Agak dikit capek. nyatat dulu, oh ini Itu udah benar. berapa. Iya Karena gitu. ada istilah sehat itu mahal. Sebenarnya bukan mahal di price, ya, bukan di Bukan harga, mahal. tapi mahal di mana kita memanage diri untuk berani meluangkan waktu menghitung-hitung apa yang sudah masuk ke dalam tubuh. benar Itu sekali. yang membuat itu mahal. Nah, itu tadi pemirsa pembicaraan kita mengenai dampak konsumsi gula berlebihan tidak hanya terhadap kulit Anda, tapi juga pada penyakit-penyakit degeneratif atau penyakit yang biasanya diderita oleh orang tua tapi terjadi pada usia yang tidak seharusnya. Kita tidak mungkin bisa menolak mengkonsumsi gula dalam kebutuhan sehari-hari, tapi secara bijaksana mulailah untuk membatasi konsumsi gula demi kesehatan Anda hari ini dan esok. Tetap di Dokter Os Indonesia. Benarkah suntik vitamin C bisa meningkatkan daya tahan tubuh dan mencerahkan Bahwa kulit? Vitamin C itu untuk lebih memutihkan. itu yang keliru ya. Sebenarnya keliru ya. Keliru. Iya.